Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kasus bunuh diri di Indonesia merupakan fenomena yang tragis dan tidak boleh diabaikan. Di Lampung sendiri, fenomena bunuh diri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Inilah bedah tajuk Lampung Pos, kami mengangkat tema mencegah darurat kesehatan mental. Dan di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya pemimpin redaksi Lampung Pos. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Mencegah darurat kesehatan mental. Kasus bunuh diri di Indonesia merupakan fenomena tragis yang tidak boleh diabaikan. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat sejak 1 Januari sampai 15 Desember 2023, angka bunuh diri mencapai 1.226 jiwa. Bila di rata-rata, setidaknya 3 orang melakukan aksi bunuh diri setiap hari. Fenomena bunuh diri di Indonesia, termasuk di Lampung, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, tercatat 6 kejadian bunuh diri di Provinsi di Bumi Ruwajurai. Data ini mencerminkan betapa mendesaknya persoalan kesehatan mental yang sering kali terabaikan. Kita semua tentu amat menyayangkan fenomena kelam ini marak terjadi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menggambarkan keputusasaan individu, tetapi juga terang benderang menunjukkan kegagalan sistem sosial dan kesehatan mental dalam memberikan dukungan kepada mereka yang memerlukan. Kejadian seperti kasus gantung diri akibat tekanan ekonomi dan persoalan rumah tangga menjadi alarm bagi semua pihak. Dukungan psikologis dan akses layanan kesehatan mental harus diperkuat. Kampanye pentingnya kesehatan mental dan upaya pencegahan bunuh diri juga harus digencarkan. Penyebab utama bunuh diri seringkali terkait depresi, gangguan kecemasan, dan stres berkepanjangan. Celakanya, dalam banyak kasus, stigma terhadap masalah kesehatan mental dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan menjadi penghambat utama bagi individu untuk mencari bantuan. Seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bahu-membahu membangun sistem ketahanan mental di tengah-tengah masyarakat kita. Dukungan untuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan mental perlu diperluas, terutama dalam hal pencegahan kasus bunuh diri. Beberapa negara lain yang juga menghadapi fenomena serupa telah mengimplementasikan berbagai solusi yang patut kita pelajari. Di Jepang, misalnya, pemerintah memperkenalkan program pencegahan bunuh diri nasional yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Pemerintah Jepang menekankan pentingnya pendidikan kesehatan mental sejak dini dan menyediakan layanan konseling mudah diakses. Di Finlandia, strategi serupa juga diadopsi dengan menambahkan komponen masyarakat yang aktif mendeteksi dan membantu individu dengan potensi bunuh diri tinggi. Di Indonesia, kita memiliki landasan hukum yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus bunuh diri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang komprehensif, termasuk pencegahan bunuh diri. Namun, implementasi undang-undang ini masih memerlukan perhatian serius. Diperlukan kerjasama lintas sektor yang lebih kuat dan komitmen nyata dari berbagai pihak untuk memastikan setiap individu yang membutuhkan mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental yang memadai. Selain itu, kita juga harus menghapus stigma negatif yang masih melekat pada masalah kesehatan mental sehingga individu tidak merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Lingkungan terdekat harus mengulurkan tangan, memberikan ruang kondusif bagi mereka yang stres atau depresi. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah proaktif mengatasi masalah ini. Program pencegahan bunuh diri harus menjadi prioritas. Peningkatan akses layanan konseling dan terapi serta kampanye kesadaran pentingnya kesehatan mental adalah langkah awal yang harus segera diambil. Kita semua memiliki peran dalam mencegah tragedi ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan suportif di mana setiap individu merasa didengar dan dihargai. Jangan biarkan satu nyawa pun hilang sia-sia karena kurangnya perhatian dan tindakan dari kita semua. Baik, Pun Ago, apa kabar? Kabar baik, Pun? Alhamdulillah sehat. Sehat Rizky, apa ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pun Ago. Hari ini kita membahas tema mencegah darurat kesehatan mental karena akhir-akhir ini banyak berita yang mengkhawatirkan terkait ini, Pun Ago. Kenapa tajuk kali ini mengangkat tema ini, Pun? Iya, judulnya mencegah
darurat kesehatan mental. Artinya ada pesan di sini, sebelum menjadi darurat, alangkah baiknya kalau itu kita cegah. Semangatnya di situ. Jadi kenapa kita mengangkat tema mencegah darurat kesehatan mental? Karena kita lihat angka kasus bunuh diri di Indonesia itu trennya tidak baik-baik saja. Tahun 2021 itu kasusnya sekitar 600-an. 2022 naik 900. 2023 naik lagi menjadi 1.200 kasus. 2024 ya kita masih menunggu ya data dari Mabes Polri seperti apa. Yang kedua, angka yang saya sebutkan tadi, data Mabes Polri itu banyak yang menyebut itu adalah fenomena gunung es. Artinya yang tercatat dengan yang tidak tercatat sebenarnya masihlah lebih banyak data kasus bunuh diri yang tidak tercatat. Bahkan angkanya itu bisa 3 kali lipat dari angka realnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kata Mabes Polri ya ada 1.200, bisa jadi sebenarnya angka real di lapangan itu ada 3.600 kasus bunuh diri. Dan khusus untuk Lampung nih, kenapa kita angkat ini dalam editorial atau tajuk rencana Lampung Pos? Karena dalam sepekan terakhir luar biasa. Berita yang masuk tentang kasus bunuh diri itu dalam sepekan itu sampai ada 6 kasus. Gitu. Nah ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Adanya fenomena kasus bunuh diri ini mencerminkan ya sistem sosial kita, bagaimana kita membangun, menjaga kesehatan mental masyarakat kita itu ya tidak berjalan dengan belum bisa kita katakan sudah berjalan dengan baik. Ya. Walaupun kalau kita bicara data secara global, Indonesia itu belum masuk 10 besar. Ya kan, ada Korea Selatan, ada beberapa negara lain lah. Jepang sempat masuk 10 besar negara dengan kasus bunuh diri tertinggi di dunia. Ya. Tetapi setahun terakhir Jepang sudah bisa keluar. Nah, kita berharap tidak menjadi Jepang atau tidak menjadi Korea Selatan. Makanya semangat dari judul tajuk kita adalah mencegah darurat kesehatan mental. Jangan sampai banyak orang stres, banyak orang depresi, dan itu titik kulminasinya, titik puncaknya adalah kasus bunuh diri yang marak terjadi di mana-mana. Kira-kira seperti itu, Kristi. Iya, semoga ini juga bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita semua ya, Punago ya, bahwa jika ada masalah segera diselesaikan ya, Punago. Jangan sampai berujung pada bunuh diri seperti itu ya, Punago ya. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena diskusi kami terkait tajuk ini akan segera kembali usai jeda pariwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Tabik pun. Pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari Reporter Cilik Digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Pun Ago ini merupakan salah satu fenomena yang tidak bisa diabaikan, gitu ya Pun Ago ya. Kalau misalkan kita melihat sebenarnya kebanyakan dari para korban ini, apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang ini bisa berujung pada bunuh diri? Iya, kalau faktornya itu beragam ya. Bisa dari persoalan rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu itu ada suami kabur setelah istrinya ditemukan meninggal. Ya. Beberapa waktu lalu juga ada suami ditemukan gantung diri karena tidak menerima digugat cerai, ya kan? Bahkan yang terbaru salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi Lampung ditemukan gantung diri, ya kan? Beberapa waktu lalu juga di Tulang Bawang kalau tidak salah ada lansia itu bunuh diri karena dia putus asa atas penyakit yang dihadapinya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang memicu melatar belakangi korban-korban bunuh diri ini. Rumah tangga, ekonomi, ya kan, persoalan keluarga, persoalan ya mungkin kalau kalangan remaja, mungkin percintaan dan lain sebagainya. Tetapi akar persoalannya itu adalah mental illness, depresi atau ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Gitu. Dan jadi, bahayanya kalau bisa kita lihat Pun Ago gitu ya, stigma negatif pada masyarakat ini adalah ketika kita datang ke psikolog, itu kita bisa dikatakan macam-macam seperti itu. Dan itu sebenarnya kan muaranya adalah sebenarnya butuh teman curhat. Betul. Seperti apa tanggapan Anda Pun? Ya, itulah yang menjadi salah satu dilema ya atau persoalan di masyarakat. Mereka yang mungkin depresi, terlibat masalah yang sangat pelik, menghadapi stres terhadap kehidupannya masing-masing, itu mungkin malu, mungkin takut, ya kan, gengsi, karena dianggap kalau orang ke psikolog, dan biasanya psikolog itu yang dibiayai negara ada di rumah sakit pemerintah, rumah sakit jiwa, itu beranggapan itu sesuatu yang memalukan. Di sisi lain ya masyarakat juga kadang-kadang punya stigma negatif kepada orang-orang yang mungkin punya kebutuhan, punya kepentingan untuk konsultasi, berobat gitu dalam hal kejiwaan. Karena kan kadang-kadang masyarakat kita ini menyederhanakan ya. Kalau kita ke psikolog, kalau kita rumah sakit jiwa udah ujung-ujungnya udah dianggap gila, ya, gitu, sinting, miring dan lain sebagainya. Padahal kan mental illness itu ya sama aja kayak penyakit-penyakit jasmani, cuma bedanya ini yang sakit bukan jasmaninya, tapi yang sakit adalah mentalnya. Nah, yang namanya penyakit itu harus ditreatment, harus diobati, harus diberikan terapi mungkin, gitu kan? Atau dalam kondisi tertentu mungkin bisa dibantu dengan obat. Ya. Nah, cuma kan kadang-kadang cilakanya masyarakat kita juga punya stereotip seperti itu, ya kan? Di sisi lain penderita atau pengidap itu juga mungkin merasa malu.
persoalannya adalah literasi, edukasi masyarakat tentang mental illness itu juga memang masih sangat lemah. Sebenarnya persepsi itu, ya, cara menghadapinya adalah dengan edukasi, dengan literasi. Karena kan persepsi itu adalah bagaimana orang memandang sesuatu, ya kan, dari apa yang dia pikirkan. Kalau misalnya dia tidak punya literasi tentang mental illness itu tadi, maka persepsi dia cenderung negatif, persepsi dia cenderung buruk gitu. Makanya dalam bedah tajuk kita, sebelum makin banyak orang yang putus asa sehingga mengakhiri hidupnya, ada baiknya upaya-upaya yang muaranya adalah untuk membangun kesadaran literasi tentang kesehatan mental itu terpenuhi. Apalagi ada undang-undangnya nomor 14 tahun 40 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nah, ini tugas pemerintah tentunya untuk bagaimana mengedukasi, meliterasi masyarakat. Apakah ini sudah terimplementasi dengan baik, Pun? Ya, saya rasa Di lapangan ya? kita lihat saja di lapangan. Apakah sekarang ini ya sudah ada misalnya edukasi campaign tentang itu? Saya rasa belum. Gitu. Satu. Yang kedua, setelah masyarakat dikasih literasi, dikasih edukasi, kalau tidak ada salurannya, tidak dipermudah salurannya, ya, itu juga sama aja bohong kan. Makanya di beberapa negara maju, negara berkembang, itu negara membangun sistem. Bagaimana mereka yang menghadapi persoalan-persoalan pelik ini, mereka bisa konsultasi dengan mudah, dengan gratis. Seperti itu. Ketika aksesnya juga sulit, masyarakat juga Betul. jadi enggan juga ya, Pun, ya? Mungkin punya kesadaran, oh saya sakit nih. Baik. Mungkin sudah tidak ada lagi pandangan negatif tentang berobat ke psikolog misalnya gitu kan, atau ke ahli jiwa, dokter jiwa. Tetapi kalau aksesnya tidak dibuka, bagaimana gitu kan? Makanya yang penting itu adalah satu, membangun kesadaran masyarakat tentang mental illness. Yang kedua ya negara benar-benar melaksanakan undang-undang yang ada, membangun sistem. Misalnya ya hotline, ya kan? Atau di daerah-daerah yang zona, kan berdasarkan data itu ada beberapa daerah, beberapa provinsi yang tingkat bunuh dirinya di Indonesia itu cukup tinggi. Kayak misalnya di mana, di Jawa Tengah, itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Idealnya di daerah Jawa Tengah itu ada. Ya. Tapi sebenarnya jangan tinggi dulu baru ada. Lampung kami menganjurkan, ya kan, tanpa harus masyarakat Lampung banyak dulu yang bunuh diri, ya sebaiknya pemerintah daerah Sudah mencegahnya terlebih dahulu gitu ya? Mencegah terlebih dahulu, sudah membuat mekanismenya, sudah membuat sistemnya. Dan yang paling penting, satu lagi adalah bangun lingkungan yang suportif. Gitu. Mereka-mereka yang depresi, ya, mereka-mereka yang stres dengan berbagai latar belakang itu. Idealnya ya lingkungannya juga harus suportif, harus mendukung, tidak memberikan itu tadi ya pandangan negatif gitu, tidak mendiskriminasi atau memberikan tekanan tambahan kepada mereka. Justru sebaliknya, mereka bisa menjadi lingkungan yang suportif, mendukung, memberi mereka semangat gitu, optimisme gitu kan, bangkit untuk berjuang. Bukan malah mengakhiri kehidupannya ya, mengakhiri kehidupannya. Di Finlandia itu banyak komunitas-komunitas yang sengaja dibangun untuk orang curhat. Baik. Gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu langkah yang bisa diambil di Provinsi Lampung sendiri ya, Pun, ke depannya ya, kita harapkan ya. Baik, terima kasih Pun Ago. Kita akan lanjutkan lagi, nanti kita akan bahas di trending topik pemirsa Metro TV Lampung. Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi Bedah Tajuk Lampung Pos akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak
satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tabik pun. Pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Karisma Kristi dan masih bersama dengan pemimpin redaksi Lampung Pos Abdul Ghafur. Bang Ago, kali ini kita akan beralih sedikit ke trending topik yang ada di lampungpos.id, lampos.co dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai di lampos.co terlebih dahulu. 2 pekerja penerangan jalan jatuh di flyover Antasari. Kantor Dishub Lampung di Sabah Balau akan segera ditempati. 103.000 anak di Bandar Lampung terima vaksin polio. WNA menghilang setelah pamit menyelam di pantai Walur pesisir barat. Pemprov Lampung rencanakan operasi pasar kendalikan harga cabai. Ini yang menarik adalah kantor Dishub Lampung di Sabah Balau yang akan segera ditempati. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, Kota Baru itu kan menjadi salah satu isu strategis ya di Provinsi Lampung, di mana aset yang dibangun dengan duit yang tidak sedikit itu dikatakan mangkrak lah, kira-kira seperti itu. Dan kabar baiknya adalah pejabat gubernur Provinsi Lampung Pak Samsudin itu punya komitmen untuk bagaimana bisa menyelesaikan proyek Kota Baru. Dan salah satu komitmennya itu adalah satu, melakukan menggelar upacara HUT RI pertama di Kota Baru pada 17 Agustus nanti. Yang kedua adalah segera memindahkan dinas-dinas yang memang memungkinkan untuk berkantor di Kota Baru. Nah, ini adalah bukti nyata dari komitmen itu, di mana di Sub Provinsi Lampung sudah mulai pindah-pindah dan ditarget Agustus akhir itu sudah melakukan perpindahan secara bertahap di kompleks Kota Baru di Sabah Balau. Ya, kita harapkan tidak menjadi kota yang mangkrak lagi, tetapi menjadi jantung dari pemerintahan Provinsi Lampung sendiri nantinya ya, Punago ya, diharapkan. Betul. Ya. Itu adalah janji PJ. Ya. Bahkan kita lihat dia sudah melakukan kunjungan sana-sini ke partai, ke DPD, PDIP, ya kan, dan kepada calon-calon gubernur ke depan nanti untuk punya komitmen bagaimana membangun, merealisasikan pembangunan Kota Baru ini. Iya, baik. Kita akan beralih lagi, Punago, kali ini di lampungpos.id masih merujuk pada tajuk kita kali ini gitu ya. Mungkin pesan Anda seperti apa, Punago, untuk masyarakat yang mungkin lagi menonton kita di luar sana
yang mungkin memiliki permasalahan yang pelik juga sehingga tidak berujung pada mengakhiri kehidupan, seperti apa? Iya, di dalam tulisan kita, di koran kita itu kita memang coba menggali dari berbagai psikolog ya. Bagaimana solusinya, bagaimana caranya supaya kasus bunuh diri, fenomena bunuh diri tidak bergulir terus, terutama di Provinsi Lampung. Tentu saja mungkin pemirsa Metro TV Lampung yang berada di luar sana tengah menghadapi persoalan, yakinlah tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada persoalan yang tidak bisa dihadapi, karena Tuhan itu memberikan kita problem, challenge, apapun itu sebenarnya sudah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi tidak ada yang sebenarnya di atas kita gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita tanggung. Tinggal bagaimana kita bersabar, terus berikhtiar, terus semangat untuk bisa mengatasi apapun persoalan yang kita hadapi. Dan kita harapkan semoga orang-orang yang sedang menghadapi masalah ini bisa dikelilingi orang-orang yang baik juga ya Pun Ageng, untuk menjadi motivator seperti itu. Jadi yang tidak punya masalah ya jadilah support system. Pendengar yang baik. Minimal pendengar yang baik. Kira-kira seperti baik, terima kasih Pun Ago. Kita akan beralih ke trending topik di Sai Radio 100 FM pemirsa. Anggun akui lupa lirik lagu saat konser tunggal di Jakarta. Film Lokananta usung kisah rumit cinta beda agama. Audi Kirana menyanyikan ulang lagu Nike Ardila. Blackpink jadwalkan tur dunia dan comeback pada 2025, dan yang terakhir Joshua dan juga Clay dikaruniai anak pertama. Ini yang menarik adalah Anggun baru saja melangsungkan konser di Jakarta tapi beliau lupa lirik, seperti apa, Pun Ago? Iya, ibarat pepatah orang tua kita dulu ya, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mawar yang tangkainya tidak berduri. Jadi tidak ada penyanyi yang selalu ingat lirik. Ada saja momen ketika dia lupa lirik, dan itu tidak terjadi pada Anggun C. Sasmi ya. Banyak musisi-musisi dunia ya kan yang itu juga menghadapi atau berhadapan dengan situasi yang sama. Padahal itu lagunya sendiri, padahal itu lirik yang sudah dia bawakan secara berulang-ulang puluhan atau bahkan mungkin ratusan kali. Artinya ya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Wajar-wajar saja seperti itu ya Pun Ago ya. Tapi akan selalu menjadi hal yang menarik. Iya baik, karena Anggun sendiri juga mengakuinya seperti itu ya Pun Ago. Terima kasih Pun Ago. Sama-sama. Hari ini sudah berdiskusi bersama saya di Bedah Tajuk Lampung Pos. Sehat selalu untuk Pun Ago. Sama-sama. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih karena Anda telah menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos hari ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.